terkait dengan vaksin, ya. Terkait dengan vaksin, vaksin yang dipakai untuk cacar air smallpox dan monkeypox itu adalah vaksin yang didapatkan dari virus Vaccinia, di mana virus ini itu didapatkan pada limfatik dari lembu. Lembu itu sapi, ya, seharusnya begitu, ya. Jadi vaksin yang didapatkan dari virus yang dilemahkan dari virus Vaccinia itu. Untuk apakah itu dari haram atau halal karena terkait dengan bayi, itu setahu saya sih tidak. Tetapi masalahnya apakah teknologi untuk membuatnya, karena dia nggak mungkin yang virusnya sendiri dimasukkan, pasti ada bahan pembawanya dan sebagainya. Nah, teknologi pembuatan vaksinnya itu sendiri ya saya tidak tahu dengan pasti. Tetapi setahu saya karena vaksin ini adalah vaksin yang diperoleh dari virus yang pada lembu, penularannya pada lembu. Jadi seharusnya tidak terkait dengan itu. Terus kemudian untuk vaksin itu sendiri, perlu atau tidak melakukan vaksin ini? Ya, yang pasti kalau kita sudah pernah terinfeksi virus smallpox, itu akan terbentuk antibodi. Tentu saja akan terbentuk antibodi. Sehingga ketika ada virus yang sama masuk kembali ke tubuh kita, antibodi itu yang akan bekerja menghalau si virus ini. Karena itu untuk monkeypox ini saya sudah sampaikan bahwa dari 50 kelompok orang yang terinfeksi atau terkontaminasi, ya, ketemu sama orang atau hewan yang terinfeksi virus ini, ternyata hanya satu orang aja yang jadi gitu, ya. Apakah itu terkait dengan kekebalan tubuh pasien yang sangat baik sekali dan virus ini susah sekali untuk menginfeksi manusia gitu, ya. Dan yang kedua adalah atau kita sudah punya antibodi terhadap genus yang sama, yaitu si smallpox tadi. Karena anak-anak kayaknya hampir semua anak pernah mengalami cacar air gitu, ya. Dan kebetulan endemik dan pandemi dari smallpox cacar air itu sendiri sudah bisa dikendalikan gitu, ya. Meskipun tanpa vaksin, ya. Nah, vaksin ini sendiri seperti tadi saya bilang ada indikasi khusus. Kapan kita melakukan vaksin ini adalah satu, pasien tidak punya alergi, terutama pada beberapa obat-obatan seperti neomycin, polymyxin gitu, ya, kemudian terhadap bahan latex gitu, ya. Kenapa? Ya itu lagi terkait dengan bahan pembawanya gitu, ya. Tidak punya alergi bawaan. Kemudian yang bisa menyebabkan kematian gara-gara alerginya gitu, ya, shock anafilaktik gitu istilahnya, ya. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah untuk tenaga medis atau tenaga peneliti atau tenaga kesehatan yang dia akan terjun langsung bertemu dengan pasien-pasien yang terinfeksi gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia terpapar, ya, dia berkontak dengan pasien yang tertular si monkeypox ini ataupun binatang yang tertular monkeypox ini, ya, diobservasi 4 hari. Apabila tidak ada gejala, maka kita hitung 2 minggu dari dia terkontaminasi itu, maka akan direkomendasikan untuk melakukan vaksin, gitu, ya, vaksin si varicella ini, gitu, ya. Ya. Keempat, indikasinya adalah pasien yang tidak mempunyai imunokompromis. Sebaliknya itu adalah kontraindikasinya. Artinya kalau punya penyakit komorbid kayak diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ada sakit kanker, ada HIV, kemudian ada autoimun gitu, ya, itu tentu saja tidak direkomendasikan untuk melakukan vaksin ini karena ini adalah virus yang dilemahkan. Vaksinnya adalah virus yang dilemahkan. Sehingga tidak direkomendasikan untuk kasus-kasus yang kekebalan tubuh pasien itu rendah. Berarti bukannya terbentuk antibodi, dia malah bikin jadi infeksi gitu, ya, pada tubuh si hostnya atau pasiennya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang alergi terhadap bahan-bahan tadi tentu saja itu nggak boleh. Karena kalau divaksin bisa jadi nanti dia malah shock anafilaktik, kemudian dia pingsan karena alergi terhadap bahan vaksinnya. Begitu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu menanyakan perlu tidak anak saya gitu, ya, anak saya melakukan vaksin, kembali lagi itu harus dikonsultasikan pada dokternya mengenai riwayat penyakit anak ini. Apakah memang kita perlu merekomendasikan untuk melakukan vaksin atau tidak. Dan mengingat pula bahwa penyakit ini hanya 1-10% menimbulkan kematian gitu, ya. Hanya angka mortalitas atau angka kematiannya hanya 1-10%.
Kemudian juga disebutkan bahwa jarang menular kepada manusia, ya, jarang menular kepada manusia. Dan selain itu, satu lagi bahwa si vaksin ini dikatakan hanya 85% saja efektivitasnya untuk mencegah penurulannya terhadap diri kita. Sehingga tidak direkomendasikan secara luas, diwajibkan untuk melakukan vaksinia atau untuk cacar smallpox ini, baik itu untuk si cacar air sendiri ataupun untuk kasus monkeypox-nya.